Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir 2 kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, 2 mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuluki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake, Brachiosaurus, atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap menakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat, jadi yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Via Marineris dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif, nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk.
Satu teori mengatakan rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars yang ada Olympus Mons-nya menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3-4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan endapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita. Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60.000 batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu. Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang memicu banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu. Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini. Banjir itu mengukir riak besar. Permukaan Mars sangat kering, tandus, dan berbatu-batu. Pasti sulit dibayangin kan kalau dulunya bentang alam di sini juga mirip dengan di bumi? Malahan, ilmuwan juga meyakini kalau jutaan tahun lalu si planet merah pernah diselimuti lautan luas. Pada awal tahun 2021, NASA telah mengirimkan rover luar angkasa tercanggihnya menuju Mars. Misinya untuk mencari tanda-tanda kehidupan mikroba yang bisa dijadikan sebagai petunjuk masa lalu planet ini. Wahana luar angkasanya bernama Perseverance atau disingkat PERSI. Saat pertama kali mendarat, PERSI langsung nyetak rekor wah sepanjang sejarah. Rover ini mendarat dengan navigasi otomatis, kamera yang terpasang di atasnya bisa melacak permukaan Mars dan mencari tempat pendaratan yang ideal. Dengan begini, para ilmuwan bisa menerapkan opsi pendaratan yang paling sesuai saat meluncurkan misinya menuju Mars. Saat ini, PERSI tengah menjelajahi planet merah dengan bantuan sistem navigasi otomatis terupdate dan tercanggih. Sebagian besarnya difokuskan untuk menganalisis formasi batuan. PERSI juga dilengkapi dengan laser berteknologi tinggi untuk menembakkan berkas sinar kecil ke dalam batuan. Laser ini kemudian membentuk plasma dari sampel batuan. Setelah itu, spektrograf di atasnya akan menganalisis plasma agar bisa mengidentifikasi komposisi kimianya.
Dua temuan Percy yang paling signifikan sampai saat ini yaitu batuan Mazi dan Yigo. Kedua kata ini berasal dari bahasa Navajo sebagai bentuk penghormatan kepada insinyur NASA dari suku Navajo. Kata Mazi sendiri berarti Mars dan Yigo berarti rajin. Kedua batu ini termasuk batuan beku karena komposisinya hampir sama dengan garam. Jadi sederhananya, batuan beku ini terbentuk oleh letusan gunung berapi. Wujudnya juga nunjukin kalau Mazi dan Yigo telah terbentuk di lingkungan berair. Jadi bisa dipastiin kalau Mars memang pernah dipenuhi air. Tapi nggak cuma itu aja, di Mars juga ada batu unik lain yang dinamai Harbor Seal. Batu halus berwarna gelap ini diyakini telah terbentuk oleh angin barat laut yang berhembus kuat sehingga bikin bentuknya mirip hewan laut. Para ilmuwan telah berteori soal pola angin dan cuaca di Mars selama puluhan tahun. Temuan ini ternyata bisa mendukung model cuaca Mars yang sudah ada. Percy telah mengirimkan lebih dari 20.000 gambar sejak mendarat di Mars pada bulan Februari tahun ini. Termasuk foto selfie-nya yang bikin heboh jagat internet. File audionya juga dikirimkan dari misi yang sama. Dan untuk pertama kalinya, para saintis bisa mendengar langsung bunyi angin di Mars yang nyeremin itu dengan bantuan mikrofon di atas rover. Oksigen akhirnya bisa diproduksi di planet lain dengan teknologi manusia. Di dalam rover Percy terdapat kotak berlapis emas kira-kira seukuran aki mobil. Namanya MOXIE alias Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment atau eksperimen pemanfaatan sumber daya oksigen di lokasi Mars. Panjangnya ngalahin gerbong kereta. Semoga tadi aku nggak belibet nyebutinnya. 95% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Unit MOXIE ini bisa mendifusi karbon dioksida melalui proses kimia kompleks lalu mengubahnya menjadi oksigen. Sampai saat ini, MOXIE telah menghasilkan 5 gram oksigen. Jumlahnya memang nggak seberapa sih, tapi metode ini sudah jadi terobosan baru di dunia sains. Oksigen segitu bisa dipakai selama 10 menit di lingkungan berudara kondusif dan temuan ini bisa jadi prospek yang bagus di masa depan. Mungkin aja kan kalau MOXIE bisa dipakai sebagai pemroses oksigen untuk seluruh koloni manusia di Mars? Tapi sekarang, para ilmuwan lebih fokus memanfaatkan MOXIE untuk memproduksi oksigen sebagai bahan bakar roket. Untuk mendorong pesawat modern berukuran standar menuju Mars, diperlukan 7 metrik ton bahan bakar roket plus 25 ton oksigen. Beban segitu pasti sangat berat lah kalau harus diangkut-angkut dari bumi. Kalaupun misi ke Mars bisa berawak dan pulang pergi, para ilmuwan juga harus mikirin cara bikin bahan bakar di permukaannya. Saat menjalankan misinya, Percy nggak cuma sendirian. Temennya juga ada. Rover ini dilengkapi dengan helikopter kecil super mahal bernama Ingenuity. Atau sebut saja Mawar. Bukan. Yang bener Genie. Untuk bikin helikopter mini ini, NASA telah menggelontorkan dana sebanyak 1,14 triliun rupiah. Tapi emang worth it sih, karena Genie berhasil menorehkan sejarah dengan terbang ke planet lain memakai tenaga drone. Sebuah pencapaian besar kan? Para pembuatnya telah bersusah payah mendesain helikopter super mini ini agar bisa diangkut ke rover antar planet dan terbang ke planet lain. Setelah misi Genie berjalan mulus, mereka tengah mengumpulkan data dari helikopter uniknya untuk membantu desain drone mikro pintar di bumi. Helikopter ini dipakai untuk menjelajahi medan yang memang gak sesuai dengan rovernya. Genie mengudara di atas permukaan Mars sambil mengumpulkan data dan menjepret foto udara untuk selanjutnya dikirim ke bumi. Helikopter ini digerakkan dengan panel surya yang terpasang di atas bilah rotor. Mereka juga sempat takut kalau panelnya akan tertutup oleh lapisan debu tebal hingga bikin helikopternya macet. Tapi untungnya, gerakan udara di sekitar bilah rotor bisa ngebersihin panel surya itu. Di dalam mekanismenya, Genie membawa potongan kain seukuran perangko dari pesawat Wright bersaudara buatan tahun 1903 itu. Ini dilakukan untuk menghormati para perintis penerbangan tersebut. Rover Curiosity pertama kali mendarat di Mars pada tahun 2012 dan telah menjelajah planet merah itu selama lebih dari 12 tahun. Rover ini nggak didesain untuk mendeteksi kehidupan di Mars layaknya Perseverance, tapi untuk mencari tahu unsur pendukung kehidupan yang mencakup air dalam wujud cair, karbon, dan sumber energi. Curiosity telah menemukan Yellowknife Bay dan di situ pernah ada danau purba.
Berbagai mineral yang berasal dari air juga telah terdeteksi. Berarti danau di situ nggak terlalu asam maupun asin dan mungkin pH-nya malah seimbang. Karbon, nitrogen, dan unsur pendukung kehidupan lain juga telah ditemukan di dalam kawahnya. Dan yang paling penting, Curiosity telah menemukan sumber energi bagi kehidupan mikroba. Memangnya seberapa mungkin sih kalau di Mars pernah ada kehidupan? Curiosity telah menorehkan sejarah dengan menjadi rover Mars pertama yang mendokumentasi serta mengukur badai debunya. Sama kayak di bumi, angin Mars terus bertiup hingga mengikis formasi geologinya sehingga banyak debu yang kemudian menghasilkan awan besar. Awan debu ini menyerap cahaya matahari lalu memanas dan memicu angin kuat. Tanpa curah hujan dan air laut, awan ini semakin melarat setelah bertahun-tahun hingga akhirnya menyelimuti seisi Mars dan menghasilkan badai debu raksasa. Pada tahun 2018 lalu, Curiosity telah mendokumentasi salah satu badai besar ini dari permukaan Mars. Rover ini juga mendeteksi intensitas cahaya matahari di Mars berkurang sampai 97%, lalu sejumlah bukit pasir besar mulai terbentuk. Curiosity telah mengukur tingkat radiasi di Mars selama lebih dari 10 tahun. Para ilmuwan pun jadi bisa mengira-ngira seberapa bisa kita akan terhindar dari radioaktif saat mendarat di Mars. Dan sejauh ini beritanya cukup menggembirakan karena tingkat radiasi di Mars kurang lebih sama dengan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Berarti para astronot akan bisa bertahan dalam perjalanan pulang pergi jangka panjang tanpa perlu khawatir dengan radiasi. Gunung berapi tertinggi di tata surya, Olympus Mons, juga terdapat di Mars. Tingginya mencapai 21,9 km atau sekitar 2,5 kali tinggi Gunung Everest. Gunung berapi ini terbentuk jutaan tahun lalu saat gunung di Mars banyak memuntahkan lava cair ke seluruh permukaannya. Olympus Mons termasuk gunung api perisai, jadi nggak melontarkan lava dan kobaran api ke udara. Tapi lavanya cuma mengalir perlahan menuruni lereng sehingga konturnya lebih landai dan kemiringan rata-ratanya cuma 5%. Meski umurnya sudah jutaan tahun, Olympus Mons terbilang masih relatif muda. Makanya ilmuwan meyakini gunung ini masih berpotensi aktif dan bisa meletus sewaktu-waktu. Selain mengamati kondisi geologi di permukaan Mars, Curiosity juga mencatat kondisi langitnya. Pada bulan Maret 2021, rover ini menangkap warna benderang di langit Mars yang disebut sebagai awan induk mutiara. Warna-warni ini muncul saat semua partikel awan hampir sama, dan biasanya fenomena ini terjadi beberapa saat setelah awan terbentuk. Grand Canyon di Arizona jauh lebih jumbo dari negara bagian Rhode Island. Kota Manhattan di New York pun bisa muat di dalamnya. Widih, karena super besar, tempat ini juga punya cuaca sendiri. Tapi ngarai besar di alam semesta bukan cuma Grand Canyon loh. Valles Marineris bahkan jauh lebih besar. Ngarai ini berlokasi di Mars dan sepanjang hampir seperempat kelilingnya, kurang lebih 10 kali panjang Grand Canyon. Malahan, kamu juga bisa lompat pakai parasut karena medannya sangat curam. Casey Valles juga terdapat di Mars. Gugusan ngarai ini kemungkinan telah menjadi pusat banjir besar di planet tersebut. Di seluruh planet merah ini terdapat kanal dan ngarai besar. Ada juga Theo Valles. Nah, di tempat inilah air Mars purba dan lava vulkanik panas saling menyatu. Menurut para ilmuwan sih gitu. Yang satu ini juga nggak kalah jumbo, sebutannya Ares Vallis. Sampai saat ini, Ares Vallis masih menyandang predikat sebagai sistem drainase terpanjang. Kamu nggak nyangka ya kalau di Mars juga ada saluran air, sungai, dan dataran banjir? Di masa awal pembentukannya, Mars kemungkinan beriklim hangat dan basah. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah ngarai kering sejauh mata memandang. Ithaka Kasma kelihatan mirip bopeng raksasa yang ada di Tethys, satelit Saturnus. Ukurannya 4 kali lebih panjang dan sekitar 3 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Dan umurnya sudah miliaran tahun. Belum ada yang pernah menjelajah langsung di tempat ini sih. Kita cuma bisa melihat fotonya berkat pesawat luar angkasa Voyager 1. Great Valley di Mercurius bikin Grand Canyon kelihatan mungil aja deh. Pesawat luar angkasa milik NASA, Messenger, berhasil mengambil foto formasi besar ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ngarai ini juga dikelilingi oleh dua objek yang sangat besar, Enterprise dan Belgica. Entahlah, apa maksudnya?
Satelit terbesar di Pluto, Charon, punya ngarai bernama Argo Kasma. Ukurannya bukan main besarnya. Meski sudah tercoret dari kakak tata surya kita, boleh dong si Pluto unjuk kebolehan dengan ngarai besarnya. Di bumi pun, Grand Canyon punya saingan berat. Ngarai Yarlung Sangpo merupakan ngarai terdalam di bumi. Lokasinya ada di Himalaya, Tibet. Sebagian orang menamainya sebagai ngarai Everest. Dasarnya bisa memuat gedung setinggi 2000 lantai. Lembah Sungai Indus sangat besar dan mencekam. Lokasinya ada di Pakistan dan ukurannya sekitar 3 kali luas lapangan bola. Sungai Indus, salah satu sungai terbesar di Asia, mengalir melalui tebing terjal ini. Di sini juga terdapat hiu balen dan porpoise, sejenis lumba-lumba. Colca Canyon di Peru tidak begitu jauh dari Machu Picchu. Ngarai tinggi ini menjadi rumah bagi unggas terbang terbesar di dunia, Condor Andes. Bentang sayapnya mencapai 3 meter. Di Nepal, tepatnya di Himalaya, terdapat lembah kali Gandaki yang spektakuler. Tidak ada yang tahu pasti kedalamannya, tapi kemungkinan sekitar 5 kalinya Grand Canyon. Pemandangannya super lengkap. Ada di ketinggian, udaranya tipis, dan dikelilingi bentang alam yang unik. Eits, tapi hati-hati loh ya, jangan asal mendaki kalau kamu tidak berpengalaman. Ngarai Cooper berada di utara Meksiko. Di sini, banyak atlet terkenal dunia yang berlari maraton hanya untuk bersenang-senang. Bahkan ada yang sampai bolak-balik. Ada 6 ngarai yang saling menyatu. Dan di bagian terlebarnya terdapat 2 air terjun tertinggi di Meksiko. Cooper Canyon juga punya bentangan zip line terpanjang. Dan salah satu jalur kereta api paling menakutkan di dunia. Awas, jangan ngintip ke bawah. Di Amerika Serikat, terdapat ngarai yang kurang beken meski lebih dalam dari Grand Canyon. Namanya Hell's Canyon dan lokasinya ada di perbatasan negara bagian Oregon dan Idaho. Di tengah-tengah ngarai ini mengalir Snake River. Ada juga Seven Devil Mountain Range. Wih, namanya kok ngeri ya. Ngarai Kings berada di area Taman Nasional Yosemite, kedalamannya sekitar 1,5 kali Grand Canyon. Tak jauh dari sana terdapat pohon terbesar di bumi, yaitu General Grant. Ngarai terbesar di Australia yaitu Copper Tree Canyon. Untuk mengunjunginya, kamu bisa dibayar loh. Sebetulnya, nggak juga sih. Beberapa pesepeda dan orang yang camping di sana sangat beruntung karena telah menemukan batu permata di tepi sungainya. Kalau beruntung, kamu juga bisa melihat seni batu berumur 2000 tahun. Tiger Leaping Gorge seolah berasal dari negeri dongeng saja ya, tapi tempat ini emang nyata, dalam dan cukup menakutkan. Menurut legenda, konon ada harimau yang dikejar-kejar, lalu benar banget. Hewan ini melompati sungai yang ada di dasar tebing dengan memanfaatkan batu yang tertata rapi, tepat di tengah-tengah sungainya. Great Rift Valley 15 kali lebih panjang dari Grand Canyon. Jadi panjangnya sekitar triliunan kilometer. Lembah ini membentang di antara 2 benua dan menjadi rumah bagi 30 danau. Canggihnya lagi, bisa dilihat dari luar angkasa. Jadi, kalau suatu saat kamu melayang di kosmos sana, jangan lupa cari lembah ini ya. Ngarai Kota Huasi nggak cuma dalam, tapi sangat dalam. Ngarai ini punya jalur rafting, kayak, dan hiking yang ekstrem. Nyamuknya juga tak kalah ekstrem. Ngarai yang ada di Tibet ini pasti jadi pemegang rekor dunia. Coba aja tanya ke Mbah Google soal ngarai yang bernama Ngarai Polung Sangpo. Nggak ada satu foto pun yang akan muncul. Parah sih. Padahal kan udah tahun 2021. Jadi penasaran deh, memangnya ada apa di bawah sana? Palingan juga sungai. Ngarai Chicamoca di Kolombia kurang lebih sedalam Grand Canyon. Buat kamu yang suka olahraga ekstrem cocok banget nih. Semuanya menantang adrenalin, zipline, kano, paragliding, bahkan kereta gantungnya juga ekstrem. Untuk menjajalnya, kamu akan menghabiskan waktu selama 25 menit. Medannya juga terjal. Di Greenland, terdapat Greenland Grand Canyon sepanjang beratus-ratus kilometer. Air dari gunung es yang mencair, terus mengalir melalui ngarainya. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh NASA.
Ada ngarai yang sangat besar di Antartika, tapi masalahnya cuma satu, kita nggak bisa melihatnya. Belum lagi, suhunya super dingin dan di mana-mana cuma ada salju. Laut juga punya ngarai besar loh. Zemchak Canyon merupakan salah satu ngarai bawah laut terbesar di dunia. Letaknya di lepas pantai Alaska dan menjadi habitat bagi anjing laut, lumba-lumba, dan paus. Ngarai terdalam di bawah air sekitar 6 kali kedalaman Grand Canyon. Ya, mana lagi kalau bukan Palung Mariana yang tersohor itu. Coba deh nyelam ke dasarnya. Kamu akan menyabat rekor sebagai penyelam terdalam sepanjang sejarah. Wah, ini keajaiban bawah laut kita yang lain, Grand Bahama Canyon. Sejumlah gedung Empire State yang di New York itu akan tenggelam di dalamnya kalau kita ceburkan semuanya. Monterey Bay memang terlihat kurang menakutkan, tapi kan tetap aja ngarai. Ada lanternfish, cumi-cumi, penyu, ikan batu, dan berang-berang laut. Semua kongko bareng di sini. Oh, nggak ketinggalan ribuan ubur-ubur. Jadi perlu jaga jarak biar nggak kena sengatannya. Ada juga giant carp di sekitar ngarai itu, serta rumput laut yang bisa tumbuh sampai 30 meter. Hudson Canyon mengalir dari pelabuhan New York langsung menuju laut dan airnya sangat kotor. Memang ada formasi karang dan spons laut dalamnya sih, tapi dasar airnya mengandung banyak sampah dan tumpukan lumpur dari saluran pembuangan. Aviles Canyon ada di lepas pantai Spanyol. Ngarai bawah laut terdalam di dunia ini termasuk dari segelintir area yang menjadi habitat cumi-cumi raksasa. Ngarai ini terkenal dengan karang putihnya dan suhunya sangat dingin. Bremer Canyon di Australia merupakan ngarai bawah laut yang besar dan berbahaya, terutama bagi cumi-cumi raksasa. Hewan ini masuk dalam list cemilan favorit orca di sana. Jelas, selera makannya sangat tinggi. Akhir-akhir ini, Bremer Canyon menjadi destinasi wisata utama, khususnya bagi mereka yang ingin mengambil foto lebih dari 100 orca yang berhabitat di sana. Nazare Canyon berlokasi di dekat Portugal dan merupakan ngarai bawah laut terbesar di Eropa. Kedalamannya sekitar 5 km, sama dengan 6 kali gedung tertinggi di dunia. Di atas permukaannya terbentuk pecahan ombak yang tinggi. Pantesan jadi surganya bagi para peselancar. Canadian Arctic Reef System berukuran sangat besar, membentang dari Laut Labrador hingga Kepulauan Arktik, serta menghubungkan Arktik dan Samudra Atlantik. Coba bayangin deh, kira-kira jutaan tahun yang lalu, Greenland masih menyatu dengan Kanada. Karena celah ini, Greenland perlahan menjauh. Kanada pasti sangat besar ya kalau Greenland masih menempel sampai sekarang.